Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. La haula wa la quwata illa billah. Hadirin dan hadirat, rekan-rekan santri, putra maupun putri Pondok Pesantren Putri Latifia 2, Pondok Pesantren Wabiya 1, Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pengajian kitab Ghayatul Takrib, ya, kitab matan Ghayatul Takrib dalam pertemuan yang ketujuh. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan bahasan macam-macam diat. Setelah kita mempelajari tentang hukum-hukum jinayah beserta dengan sanksi-sanksinya, syarat-syaratnya, dan seterusnya, kita sekarang akan membahas tentang macam-macam diat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki kono fasal suci. Wadiyatu utawi diat iku ala darbaini ing atase rong macem. Mughalladatin rupane diat mughalladah, wa mukhaffafatin lan diat mukhaffafah. Fal mughalladatu mongko utawi diat mughalladah iku mi'atun 100 minal ibili saking unta, salasuna hikotun wa salasuna jad'atun. Salasuna utawi 30 iku hikotun unta hikoh, wa salasuna utawi 30 iku jad'atun unta jad'ah, wa arba'una utawi 40 iku khalfatun unta khalfah. Fi butuniha iku ing dalem pira-pira wetenge khalfah, auladuha utawi pira-pira anake khalfah. Wal mukhaffafatu utawi diat mukhaffafah iku mi'atun 100 minal ibili saking unta, isruna hikotun utawi 20 iku hikotun unta hikoh, wa isruna utawi 20 iku jad'atun unta jad'ah, wa isruna utawi 20 iku bintu labunin unta bintu labun, wa isruna utawi 20 iku ibnu labunin unta ibnu labun, wa isruna utawi 20 iku bintu makhat unta bintu makhat. Fa'in udimat mongko lamun den sepeake apa al ibulu unta, apa al ibulu unta, intakola mongko ngalih, ya, intakola mongko ngalih apa ibil, intakola mongko ngalih apa ya diat ku mang, ila kimatiha marang kimae utawa regane ibil. Wakila lan den ngendikake apa yang takilu ngalih apa diat, ya, ila alfi dinarin marang 1000 dinar, wasna syara lan rolas apane alfa dirhamin, 1000 dirham, wa in hulidat lan lamun den botake apa diat, zida mongko den tambahi alai ing atase diat apa as-sulusu sepertelu. Wa yughlatu lan den botake apa diatul khoto'i diat khoto' fi salasati mawadi'a ing dalem 3 pira-pira panggonan. Rupane idza qatalah nalikane mateni sapa wong fil harami ing dalem tanah haram, au qatala utawa mateni sapa wong fil asyhuri ing dalem pira-pira wulan al harami kang mulya. Au qatala utawa mateni sapa wong utawa qatil dza rahimin ing kang anduweni sanak
mahromin kang mahrom, mahromin kang mahrom utawa dadi mahrom. Wadiyatul mar'ati utawi diyate wong wadon iku alan nisfi ing atase separuh min diyati rajuli saking diyate wong lanang. Rekan-rekan santri yang berbahagia, mari kita bahas secara terperinci sebenarnya apa sih isi dalam diat itu? Apa bentuk diat yang sudah kita pelajari kemarin? Di sini dijelaskan bahwa ad-diyatu ala darbaini. Diat itu ada dua macam. Ya. Diat itu ada dua macam. Yang pertama adalah diat mughaladzah, yang kedua adalah diat mukhaffafah. Ya. Seperti yang kita pelajari kemarin bahwa diat mughaladzah itu ada dua. Ya, pelaksananya itu ada dua, yaitu karena dia membunuh dengan cara sengaja, yang kedua karena dilakukan dengan cara semi sengaja. Jadi diat mughaladzah itu ada dua sasaran, yaitu yang pertama karena pembunuhan sengaja, yang kedua adalah karena pembunuhan semi sengaja. Hanya saja metode atau cara pembayarannya yang tidak sama. Yang pertama fal mughalladzatu mi'atun minal ibil. Diat mughaladzah itu adalah diat yang berupa 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta. Dijelaskan 100 ekor unta itu perinciannya 30 ekor unta hiko, kemudian 30 ekor lagi unta jad'ah, dan yang 40 itu berupa berupa unta berapa? Yang 40 itu berupa unta apa? Kholfah. Ya. Kholfah itu adalah unta-unta yang dalam keadaan bunting atau dalam keadaan hamil. Itu adalah bentuk dari diat mughaladzah. Itu 30 unta hikoh, 30 unta jad'ah, 40 unta kholfah. Untuk mengetahui jelasnya unta hika itu apa, unta jatah itu apa, unta kholfah itu apa, bisa dicek kembali dalam bab zakat mal. Ya, zakat mal ada 5 itu ya. Ada zakat emas dan perak, zakat perdagangan, kemudian zakat tanaman, zakat binatang ternak, ya, zakat apalagi buah-buahan, ada 5. Bisa dipelajari kembali tentang macam-macam dari unta, mulai dari unta hiko, jad'ah, dan kholfah, itu semuanya ada takrifnya masing-masing. Yang jelas di sini cuma membahas tentang diatnya, ya, macam-macam diat itu. Kemudian wal mukhaffafah mi'atun minal ibil. Kalau diat mukhaffafah itu sama, ya, berupa 100 ekor unta, hanya saja perinciannya yang enggak sama. 100 ekor unta itu dari diat mukhaffafah, isruna itu hikatun, 20 ekor unta hikah, 20 ekor unta jad'ah, 20 ekor unta bintalabun, 20 ekor unta binta makhat. 20. Kalau tadi 30, 30, 40, kalau sekarang 20 sampai 5 kali untanya berbeda-beda. Itu adalah bentuk dari diat mukhaffafah. Kemudian fa in udimat al ibil intaqala ila qimatiha. Andai saja, ya, andai kata diat mukhaffafah atau diat mughaladzah itu tidak menemukan unta, tidak menemukan seekor unta, maka nanti diatnya beralih dengan qimah, beralih dengan harga unta tersebut. Kalau misalkan unta hikoh itu harganya sekian, ya dikalikan berapa? 20 juta, maka dikalikan 20. Ya, kalau unta kholfah misalkan 40 juta, dikalikan berapa? Ini yang dimaksud intaqala
ila qimatiha. Kalau tidak ada ekor, nggak ada unta, satu ekor pun tidak ada, atau ada cuma nggak mencukupi, itu nanti bisa beralih pada kimahnya. Kemudian wakila yang takul ila alfi dinarin. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ketika tidak ada unta, maka nanti bisa beralih pada 1.000 dinar, ya, pada 1.000 dinar. Kemudian au yang takilu ila isna asyara alfa dirhamin, atau beralih pada 12.000 dirham. Ya, kalau enggak 1.000 dinar, ya 12.000 dirham. Ya. Wa in wulidat zida alaiha as-sulus, ya. Menurut pendapat atau qaul qadim, jika diat itu diperberat. Jadi jika diat itu diperberat, dimughaladhahkan, maka cukup menambahkan sepertiga, ya, cukup menambahkan sepertiga. Jadi ketika diat mukhaffafah itu ingin ditaghlid, ingin diperberat hukumannya, maka cukup ditambahkan sepertiga dari diat tersebut. Wa tughladu diatul khata' fi salasati mawdi'ah. Loh, kenapa? Ada apa kok sampai diperberat diat mukhaffafah itu? Karena tiga hal, ya. Diat tersebut diperberat, diat mukhaffafah itu ditaghlid atau diperberat itu karena tiga hal. Yang pertama, idza qatala fil haram. Ya, dikarenakan pembunuhan ini dilakukan di tanah haram, di tanah suci. Ya. Maka konsekuensinya atau sanksinya itu diat mukhaffafah ditambah dengan sepertiga. Kemudian yang kedua adalah auqatala fi al-asyhuril hurum, atau dia membunuh di bulan-bulan yang dimuliakan Allah, ya, bulan-bulan mulia seperti haram, ya. Kemudian Rajab dan seterusnya, itu nanti diatnya diperberat atau ditambah sanksinya. Au qatala dzarahimin mahramin, atau dia membunuh orang yang masih ada hubungan mahram, ya, ada sanak famili yang statusnya mahram. Itu juga nggak boleh. Artinya apa? Diat yang awalnya mungkin mukhaffafah nanti bisa diperberat, ya, bisa diperberat dengan menambahkan sepertiganya. Kemudian wadiatul mar'ah itu ala nisfi min diatir rajul. Diat yang dibebankan kepada pelaku pembunuhan, ya, yang dilakukan oleh perempuan, ya, atau pelaku pembunuhan dari seorang wanita, itu nanti diatnya separuh dari diatnya orang laki-laki. Yang jelas nggak bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan, ya, karena ada tempatnya sendiri-sendiri, ya, ada wilayahnya sendiri-sendiri. Laki-laki mungkin lebih kuat, perempuan kan lebih lemah, ya. Yang kerja itu wajib bagi laki-laki, kalau perempuan kan nggak wajib. Jadi perlu dibedakan, ya, antara wanita dan laki-laki dalam hal membunuh jiwa seseorang. Inilah macam-macam diat, ya, besertaan dengan isi atau apa sih diat itu, mulai dari diat mughaladhah serta diat mukhaffafah, ya. Walaupun semua ini tidak bisa atau tidak diberlakukan di negara kita, di negara Indonesia, karena yaitu tadi seperti kemarin terbentur dengan bentuk negaranya. Karena negara Indonesia bukan Darul Islam, tetapi Indonesia adalah Darussalam, yaitu negara kedamaian, negara yang memiliki banyak atau aneka ragam agama. Tidak seperti di Darul Islam, hampir 100% atau mendekati 100% itu beragama Islam, dan memang pada awalnya, ya, pada sejarahnya itu merupakan negara yang dikuasai oleh orang Islam, sehingga itu dikatakan negara Islam. Kalau negara Indonesia tidak, sejarahnya itu membuktikan bahwa Indonesia itu bukan dikuasai oleh orang Islam, tapi justru dikuasai oleh orang-orang Hindu,
orang-orang Buddha atau orang-orang yang non-Islam. Tidak masalah karena ini sifatnya adalah ziyadatil ilmi. Itu sebagai sebagai tambahan ilmu supaya khazanah keilmuan kita lebih luas, lebih banyak ya. Walaupun tidak bisa kita terapkan, tidak bisa kita praktekkan dan memang tidak boleh untuk dipraktekkan di negara Indonesia. Yang terpenting bagi kita adalah thalabul ilmi, mengetahui keilmuan tidak hanya 1-2 hal tetapi lebih banyak, itu lebih baik meskipun tidak bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita terapkan dalam bangsa kita ini ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.